Ternyata emang perjalanan dakwah itu nggak mudah ya, nggak mudah seperti yang kita lihat. Kalau emang baik, saya akan lanjutkan. Ya Allah, kalau nggak baik, ya aku akan sampai akhirnya uh, mengembangkan sayap lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada hari yang berbahagia ini, di suasana yang sejuk ini, di Villa Molek Puncak Bogor. Salawat teriring salam, marilah kita curah limpahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah pula kepada kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Majelis Darus Shalihin membuka segmen baru, yaitu mengikuti perkembangan zaman. Ini Majelis Darus Shalihin membuka podcast. Yang podcast ini kita namai Cerita Kita. Dan untuk episode pertama ini, narasumber yaitu guru kita, pembimbing kita, Murabbi Al-Ustadz Ahmad Said. Mudah-mudahan guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Dan Allah kabulkan segala hajat dan cita-citanya. Amin. Sebelum memasuki pertanyaan-pertanyaan, saya Faras Muzaffar akan menemani Ustadz Ahmad Said pada podcast kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khaif khabar Ustadz? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Podcast. Di episode pertama ini kita ingin mengenal lebih dekat antum Ustadz. Dan gimana menurut antum tentang podcast yang diselenggarakan Majelis Darus Shalihin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Selawat teriring salam tercurah kepada kasih Allah, kasih kita, Abdul Makhluk wa Abdul Habaib, yakni junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya istiqamah ila yaumil qiyamah. Kita berharap semoga kalau kita diakum menjadi umatnya, dan kita akan menerima syafaatul uzma dari beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai podcast ini ya, saya pribadi sangat mendukung lah, karena ini salah satu program yang mana program ini mungkin saya lihat baik, karena ini zaman anak muda, zaman Gen Z, zaman teknologi yang kedepannya mungkin semakin kedepan semakin tambah modern. Artinya saya mendukung ini karena tujuannya supaya dakwah kebaikan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan podcast ini bisa sampai ke mereka-mereka, khususnya anak-anak muda. Ya, jangan sampai anak-anak muda kita nggak kenal nabinya, nggak kenal
bagaimana nabinya cinta kepada umatnya, bagaimana berjuang nabinya sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya menyampaikan dakwah sampai saat ini kita merasakan bagaimana lezatnya iman, bagaimana terangnya cahaya ya sampai masuklah ke negeri kita, khususnya kota Jakarta ini. Alhamdulillah itu sih, kita anggap bagus lah. Alhamdulillah. Di episode pertama ini Ustadz, kan tema episode pertama ini mengenal lebih dekat antum selaku pembina kami, pembina Majelis Darus Shalihin. Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita ngopi dulu kali Ustadz ya. Oh iya, oke, siap. Silakan Ustadz. Biar lebih suasananya lebih hangat. Nah, emang keadaannya kita sejuk banget, luar biasa. Oke, silakan. Alhamdulillah. Lanjut ke pertanyaan Ustadz, kami ingin tahu saat dulu Ustadz dari awal bagaimana Ustadz dapat berkecimpung di dunia dakwah dan bagaimana Ustadz menempuh pendidikan yang menjurus ke kedakwahan itu. Ustadz mondok di mana? Silakan Ustadz. Ya, artinya gini loh. Setiap manusia itu punya cita-cita. Ya. Mungkin kalau ditanyakan kita bicara dari atau menarik dari sejarah saya pribadi dari belakang, mungkin kalau dibilang cita-cita saya ini dulu apa yang sekarang Allah Ta'ala tentukan sampai saat ini, ya sebenarnya itu artinya bukan keinginan saya, pada semua hakikat keinginan Allah ya. Cuman kebetulan setiap individu manusia itu punya cita-cita, punya masa depan. Masa depan saya atau keinginan saya dulu, cita-cita saya bahasanya saya ingin menjadi militer, artinya ingin menjadi di dunia kemiliteran seperti angkatan. Mungkin saat itu di daerah sekitar kampung saya ya, sekitar kampung saya kan di daerah Jakarta Utara, Priok itu banyak tentara-tentara, diantaranya di situ di zamannya rezim order baru itu yang dipanggil dengan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, termasuk juga TNI yang sekarang disebut. Pada saat itu saya melihat begitu banyak tetangga saya yang melihat gagah-gagah lah ya, keren-keren dengan pakaiannya, dengan seragamnya yang keren. Itu cita-cita saya, keinginan saya. Tetapi orang tua menginginkan anaknya, termasuk saya salah satu anak yang pertama, ingin anaknya itu sesuai dengan keinginan beliau. Dia ingin anaknya itu mengerti tentang ilmu agama. Ya, bahkan saya sempat disindir sama almarhum, sama orang tua saya. Kata beliau, sudahlah, kalau kamu jadi militer, kalau kamu jadi seorang ABRI, itu kan nanti ada pensiunnya. Tapi seorang pendakwah itu nggak ada pensiunnya. Sampai datangnya aja. Ya, tetap hatinya adalah hati kecil saya bertolak belakang karena keinginan saya seperti itu. Cuma orang tua saya dulu rajin membawa saya ke tempat-tempat yang baik. Dan saya sering diajak ziarah ke tempat para aulia wa sholihin, termasuknya sering diajak ke ziarah luar Batam, sering diajak ziarah ke Kuita, sering hadir di majelis-majelis para ulama, para habaib pada zaman itu, pada saat itu. Di antara majelis alim Kuita pada saat itu dipimpin oleh tahun 80 ya, dipimpin oleh Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Habsyi ya. Terus diperkenalkan atau dimintakan doa sama para guru-guru, para habaib saat itu. Ya, mungkin itulah istilahnya, makanya Nabi jelaskan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqi bi farasatil mu'minin fa innallaha yanzur bi nurillah." Takutlah kamu dengan firasahnya orang mukmin,
Karena orang-orang beriman itu memandang sesuatu dengan pandangan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang menjadikan pemikiran daripada saya punya orang tuanya almarhum. Maka akhirnya saya sempat dididik oleh almarhum saya punya orang tua langsung dalam pendidikan beliau, dan saya diserahkan kepada diajarkan diarahkan pendidikannya oleh para ulama di saat itu di sekitar kampung saya sendiri, di antaranya guru Quran saya Habib Umar bin Ibrahim Al-Haddad, juga Al-Maghfurillah Kiai Haji Muhammad Asmi Nawawi, yang saya dididik di tempat dengan pemahaman akidah pada saat itu. Ya. Lalu saya sempat dikirim ke pesantren di sekitar Jawa Tengah, di sekitar daerah Tegal. Nama pesantrennya ya ini Ponpes atau Hidayah, yang pada saat itu dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Saidi, dengan juga adik beliau Kiai Haji Muhammad Hasani, dan juga banyak guru-guru di sekitar kampung Giren itu waktu itu. Dan saya dibawa oleh ada seorang habaib yang sudah seperti orang tua saya, atau dengan keluarga saya seperti keluarga aja, seperti keluarga. Beliau Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Ba'bud, ya, beliau dari Cirebon, punya istri di kota Tegal, bahkan di situ jadi bawa ya ke sana sampai saya menempuh pendidikan atau pesantren di sana. Ya, di antaranya mungkin pada saat itu saya berangkat belajar menempuh pendidikan pesantren itu selepas daripada sekolah. Kalau sekarang SMP ya. Nah, SMP, terus karena di sana itu, karena orang tua saya nggak butuh pendidikan nasional, dia kepingin anaknya itu mengerti agama, ngerti pemahaman akidah, maka dia udah nggak perlu sekolah. Jadi waktu itu saya belajar metode salaf, metode pelajaran ya khusus untuk belajar kitab, ya kitab-kitab, baik itu kitab-kitab salaf kita yang udah terkenal, baik itu kitab fikihnya, kitab tauhidnya, ya baik itu kitab-kitab karangan-karangan ulama-ulama Jawa, ya artinya waktu itu saya ditempat di sana. Sampai sempat saya juga pulang, namanya orang kadang-kadang manusia ya, kadang nggak kurang betah gitu kan. Saya pulang, sempat pulang, akhirnya sama orang tua dikirim lagi. Sementara waktu itu dikirim ke Al Khairat Bekasi, yang pada saat itu sampai saat ini juga dipimpin oleh Abuya Al Habib Hamid Nagib bin Syekh Abu Bakar, ya Al Khairat Pengasinan. Saat itu juga dipimpin oleh Al Habib Muhammad Fat'ab, ya banyak ulama-ulama pada saat itu, di guru-guru pada saat itu. Saya belum menempa, nggak lama di situ, lalu saya pulang kembali, lalu saya dilempar kembali di tahun berikutnya, sekitar antara tahun 90-an lah, saya dilempar lagi. Maka dari tahun 90 sampai 2005 saya pulang, karena waktu itu orang tua saya ya almarhum Abah Nurali itu mangkat atau pulang ke rahmatullah, maka saya pulang untuk meneruskan daripada perjuangan itu sih ya. Terus sampai saya akhirnya ya artinya menerus memberikan dakwah ilallah kepada dimanapun ya Allah Ta'ala antarkan saya sampai saat itu. Itu aja sih. Jadi kalau di total dari atum lepas SMP sampai dengan mulai berdakwah di Jakarta itu berapa tahun kurun waktunya? Kalau dibilang dihitung dari nggak dari SMP ya, gimana ya? Karena dari mulai saya sebelum SD saja saya sudah di lingkupan. Sebab orang tua saya dulu di Lagua itu, di kampung saya Lagua itu ya, ada pesantren yang pada saat itu dipimpin oleh
Kiai Muhammad Nasbui Nawawi. Itu salah satu guru daripada ayah saya, termasuk juga kakek angkat saya. Karena beliau itu tidak punya cucu, orang tua saya almarhum menjadi apa namanya, kalau bahasanya di pondok ada lurah pondok. Nah, ibu saya sendiri, orang tua ibu saya itu sebagai ya, bagian dapur masak. Maka karena ini dia nggak punya anak, maka saya diangkat anak, ya diikrarkan ini diangkat cucu, ya maka saya diangkat menjadi cucu beliau. Pada tahun saya lahir tahun 75 itu ya, dimulai saya diaku, bahkan saya sendiri dapat cerita dari orang tua saya, ibu saya, ayah saya almarhum, saya pernah sempat diludahin oleh beliau al-maghfurillah Yai Muhammad Nasbui Nawawi, diludahin dan dari air ludah beliau sampai netes ke lidah saya atau mulut saya waktu itu. Berarti mungkin dengan harapan semoga ini cucu angkat saya ini telah menjadi orang yang bermanfaat untuk dakwah, untuk memberikan apa namanya ilmu-ilmu yang ilmu ini semua bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW, dari turun kepada para sahabat, tabi'in, ulama sampai kepada saya. Masya Allah. Jadi akhirnya kalau hitungan tahun, ya mungkin dari kecil saya udah ditempa, ya, dari kecil udah ditempa, udah di apa memberikan dari orang tua saya memang tegas. Ada beberapa yang tahu beliau tegas, orang tua saya itu benar-benar kalau buat urusan agama, buat urusan ilmu agama dia tegas. Tapi kalau buat urusan dunia ya biasa-biasa aja. Tapi urusan agama dia tegas. Ya akhirnya benar ditempa, benar harus paham dengan urusan agama, karena orang kalau urusan dunia nggak usah perlu di apa, artinya nih, orang tua saya berprinsip nih, orang tua saya mungkin orang tua lain nggak seperti itu, berprinsip bahwa urusan agama itu lebih penting, ya karena nggak bisa kalau dunia itu ya sudah, setiap orang hidup di dunia itu sudah ada ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Setelah antum berdakwah di Jakarta itu kan bertemu kami yang dulu masih majelis Imadut Taqwa itu di sekitar 2010 2009 gitu Ustaz ya. Itu boleh diceritakan Ustaz gimana antum yang dari Lagoa Jakarta Utara bisa sampai ke kami di Karanganyar Jakarta Pusat. Iya ya, bagaimana gitu. Kalau apa namanya, semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kalau Allah sudah walaupun artinya ada makalah perkataan yang mengatakan bahwa nahna urid Allah la yurid marid. Saya punya keinginan, tapi Allah nggak punya keinginan, nggak punya kehendak untuk menginginkan keinginan saya, maka jadi sakit buat saya, kecewa lah. Tapi nahna la urid Allah yurid. Saya ini nggak punya keinginan, tapi Allah yang menginginkan itu, menghendaki itu, maka jadilah. Artinya saya juga nggak ada, jangankan berencana, ngimpi pun saya nggak ada ngimpi untuk ya bertemu sampai ketemu dengan antum, ya artinya sampai saya kembali ke Allah. Cuman itu semua ada perjalanan wasilah. Saya 2005 pulang, 2006 saya mulai di Jakarta kegiatan majlis bulanan apa, meneruskan orang tua saya. Ya. Lalu berjalan lanjut saya ketemu kawan biasa di orang Kemayoran. Ya, itu akhirnya saya ketemu dengan ya guru juga, ya saya dia almarhum Ustadz Zainuddin Usman, ya saya untuk mengisi di majelis beliau Hikmatul Ridho di Kemayoran, ya Gang Sepur, dekat stasiun Kemayoran. Situ ketemu dengan kawan-kawan yang kebetulan kawan tersebut diantaranya ada orang Gunung Sari, ya sekarang jadi RT di wilayah Gunung Sari, ya Pak Salim, ya Pak Ali. Nah, terus setelah itu saya merintis majelis taklim di Gunung Sari. Ya waktu itu Gunung Sari sempat saya beri nama Nurul Hidayah. Nama majelis saya dulu Gunung Sari Nurul Hidayah. Cuma
saya ziarah keluar Batam. Ya, keluar Batam, saya minta apakah nama ini baik atau tidak. Ternyata kalau emang baik, saya akan lanjutkan. Ya Allah, kalau nggak baik, ya aku kepingin ganti nama tersebut. Ternyata emang perjalanan dakwah itu nggak mudah ya, nggak mudah seperti yang kita lihat perjalanan dakwah itu. Jadi kebaikan itu nggak mudah yang kita bayangkan, harus begitu dakwah menyampaikan kebaikan pasti diterima, ya mungkin harus diterima. Terkadang ujian dakwah itu bisa dari luar, bisa dari dalam itu sendiri, bisa dari ya macam-macam deh ya. Banyaklah ujian dakwah itu. Sebagaimana ujian Nabi besar Muhammad SAW, ya beliau dakwah di Mekah, ya sampai beliau di Mekah diusir oleh kaumnya sendiri, sampai beliau hijrah ke Madinah, itu kan seperti itu ya dakwah. Jadi kita udah nggak heran lagi ya. Akhirnya saya ziarah keluar Batam, ternyata kedepannya berat dakwah saya ini. Nah, dengan nama Nurul Hidayah, akhirnya saya ganti dengan nama Darul Muhibbin. Begitu dikasih nama Darul Muhibbin, mulai berkembang sampai ketemu orang-orang yang alhamdulillah sampai sekarang masih saya nggak sebut nama-namanya satu-satu, banyak ya, takutnya nanti kebanyakan. Jadi artinya sampai sekarang ini orang-orangnya masih baik, masih mendukung daripada Majelis Darul Muhibbin ya. Akhirnya saya bertemu di antara jamaah Darul Muhibbin ini, wasilahnya saya bisa kenal dengan Majelis Amir Taqwa ini dari ini jamaah saya Gunung Sari, ini Pak Hadi. Pak Hadi ketemu dengan ibunya pada saat itu, beliau sering mengantarkan anaknya sekolah. Akhirnya Pak Hadi cerita sama Bapak Ustadz Abdul Rahim, ya dia minta, Pak, kami ini punya alat hadroh, cuman nggak ada yang membina, nggak ada yang pelatih. Terus akhirnya menawarkan diri, oh udah, gimana, saya ada pelatih, ada guru bisa melatih kami juga bisa lah gitu. Akhirnya dikenalkan waktu saat itu almarhum Bapak Ustadz Abdul Rahim bin Rizmi ini, beliau menjadi DKM Masjid Jamiat Taqwa Karanganyar Jalan C. Terus sampai saya diundang, sementara itu waktu itu melatih sebagai pelatih hadro, gitu, sebagai pelatih hadro ya. Pada saat itu terus berjalan ke depan sampai akhirnya mengembangkan sayap lah dari mungkin almarhum ini Ustadz Abdul Rahim. Dari beliau gitu masanya masih di masjid, dia kepingin anak ini tetap ada pertemuan khusus di luar daripada pertemuan latihan di Masjid Taqwa. Ya, bukan maksud apa-apa mungkin ya, sehingga jadi istilahnya ini dan tanda kutip nggak ada maksud apa-apa ini, almarhum tujuannya apa. Karena kalau hanya bertemu di masjid saja itu kan cuma ya sebentar lah, paling beberapa jam, pagi isya dari maghrib sampai isya, lebihnya sudah pulang. Nah, kepingin ada pertemuan khusus dengan adanya pengajian, maka dibentuklah majelis ta'lim atau majelis tazkir selawat, itu Imadu Taqwa ya. Sampai saat ini ketemu ya, sampai perjalanan. Nah, itu kembali lagi perjalanan dakwah itu, perjalanan agama itu, perjalanan kebaikan itu ya, nggak semudah yang kita rasakan, nggak semudah yang kita lihat. Di situ adalah ya, saya nggak terlalu membahas ke situ. Intinya mungkin secara hakikatnya Allah ingin ya supaya tetap ya majelis yang didirikan oleh almarhum ya Ustadz Abdul Rahim bin Rizmi ini tetap eksis. Maka dibentuklah ya, artinya bukan dirubah, artinya cuman kepingin adalah gimana Ustadz kalau dengan musyawarah, dengan
perhitungan yang matang, ya bahkan ini semua dengan perhitungan yang matang, nggak sekonyong-konyong mungkin ya kepengurusan itu begitu mudahnya ya dengan keadaan yang pada saat itu mungkin tidak kurang kondusif, akhirnya memberanikan diri. Gimana Ustaz kalau Imadut Taqwa diganti nama baru? Saat itu juga saya kaget, kenapa ganti nama baru? Kebetulan artinya kembali lagi ke ketentuan Allah, ya Allah yang punya keinginan ya. Akhirnya ketemulah pada saat itu di acara ya waktu itu Isra Mi'raj ya, kehadiran daripada guru Al-Fakir ya ini Al-Habib Habibana Luqman bin Umar Al-Attas minta ganti nama. Maka beliau juga heran, kenapa Ustaz mau diganti? Nggak tahu gitu. Ya ini majlis anak kepengen majlis, kepengen anak-anak pengen ganti namanya. Maka dengan waktu yang singkat ya, dengan saksama bahasnya, beliau istikharah langsung sama mendadak. Ya sudah, ganti saja. Bagaimana kalau namanya diganti dengan Darus Salihin? Seperti itu. Artinya Imadut Taqwa baik. Mungkin Darus Salihin juga insya Allah benar-benar lebih dari baik. Ya, insya Allah. Jadi artinya itu perjalanan seperti itu, orang perjalanan sampai adanya dari mulai Imadut Taqwa sampai diganti daripada Darus Salihin. Itu aja sih. Masya Allah. Jadi di Majelis Antum dua tempat ini ada kemiripan Ustaz. Di Gunung Sari juga dari Nurul Hidayah ke Darul Muhibbin. Di Karanganyar dari Imadut Taqwa ke Darus Salihin. Masya Allah. Selanjutnya Ustadz, selama ini Ustadz membimbing kami udah puluhan tahun Ustadz ya? Ya kurang lebih antara 9-10 tahun kali ya, apa lebih kali? Saya lupa. 2010 kan 16 tahun ya kalau 16 tahun ya? Iya, Masya Allah. Waktu itu aneh kelas 5 SD. Masih bahasanya orang Betawi masih piyik ya. Saya udah besar, badan saya lebih, antum lebih besar dari badan saya. Ya gitulah. Artinya ya gimana ya? Kalau ternyata saya nggak terlalu banyak itu, cuman taunya kayaknya antara puluhan kali ya. Ternyata udah kurang lebih 16 tahun ya. Kurang lebih. Dan selama perjalanan majelis kita ini, apa kesan antum selama menjadi pembina majelis kami? Ya, kalau saya sih kepengen apa yang saya sudah sampaikan, ya kepengen tolong diamalkan saja, ya banyak. Baik itu apa yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan ta'lim, ya baik itu fikihnya, baik itu pembahasan akhlaknya, baik itu pembahasan tauhidnya, akidahnya. Artinya semua itu perlu diamalkan. Ya, cuman jangan sampai sebab ada perkataan hikmah ya, al ilmu bila amal kafajar bila sama. Orang yang punya ilmu tidak diamalkan seperti kayak pohon nggak berbuah. Artinya pohon itu nggak pernah diserami nggak akan berbuah. Ya emang sih ya. Ada juga yang mengatakan teori tanpa praktek atau teori tidak dipraktekin itu nol. Tapi lebih bahaya lagi, praktek tanpa teori nyasar. Artinya teori itu mencari ilmu. Kita udah punya ilmu tapi nggak diamalkan, ya sia-sia nol saja. Pengen ilmu yang itu manfaat, ya paling tidak ya diamalkan. Nanti akan berbuah ilmu tersebut. Begitu juga sebaliknya, orang yang praktek, artinya dia udah bisa ibadah ya dengan melaksanakan apa yang Bapak perintahnya, ya, kewajiban sholat dan kita yang lain. Ya tanpa diamalkan, praktek tanpa amal, artinya dia praktek
tanpa teori, artinya maksudnya tanpa teori itu ya akan nyasar, artinya nggak akan sampai kepada tujuannya. Apa tujuannya kita ini mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sih ya. Masya Allah. Tapi kadang kita hanya Ustaz, mohon maaf Ustaz, ya lalai gitu dari apa-apa yang antum katakan. Ada mungkin beberapa yang kita ini, tapi ya Ustaz, maka itu kita mohon bimbingan ke depannya terus dari Ya insya Allah mudah-mudahan namanya apa namanya ya itulah ya. Makanya kadang apa ada makalah yang mengatakan perkataan gini, Laisan hal afsuha bilisanil maqal. Keadaan itu lebih utama daripada ucapan. Terkadang ucapan atau yang saya sampaikan di majelis ilmu, saya sampaikan nggak membekas, tapi melihat keadaan, artinya nggak perlu disuruh, karena mungkin gurunya sudah mempraktekkan. Paling tidak itu, gitu kan? Artinya, oh guru kita sudah mempraktekkan, bukan cuma hanya dia mengajarkan, dia juga praktekkan gimana kehidupan sehari-hari, bagaimana keibadahnya, bagaimana akhlaknya. Nah itu, ya kan. Nah, kecuali kalau nggak dipakai, makanya apa namanya, kalau emang apa namanya guru tersebut hanya menyampaikan dan nggak dipraktekkan di hadapan muridnya, karena dipraktekkan saja masih inilah zaman nggak dulu dan nggak sekarang sama aja, dulu juga begitu juga. Problemnya ya tentang praktek, tentang pengamalan itu tersebut. Tapi ya kembali lagi ya, makanya kata Nabi, siapa orangnya mayuridu bihi khairan, siapa orang yang diinginkan atau Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut, maka Allah Ta'ala berikan kemudahan. Artinya orang ini diberikan kebaikan, maka Allah Ta'ala berikan pemahaman tentang ilmu, tentang hukum-hukum kepada dirinya. Tapi kalau Allah nggak inginkan, makanya bahasanya ulama menginginkan, Allah menginginkan berarti Allah sedang melamar kita. Jadi orang-orang yang mau duduk di majlis yang baik-baik, majlis ilmu, ya, di situ duduk kita dengan ulama, berarti kita sedang dilamar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kan seperti itu. Makanya tinggal kita peka lah. Kembali lagi, saya sebagai apa namanya guru Utsman hanya menyampaikan, kembali lagi nanti hasilnya ya antum yang rasain deh, gitu. Nantinya apa antumnya bisa rasain bagaimana prakteknya antum, ya apa yang sudah di amal, apa yang sudah diberikan pemahaman tersebut dipraktekkan kembali, dipraktekkan, maka nanti akan hasil merasakan manis daripada rasa manis apa namanya apa yang sudah diberikan oleh guru. Jadi artinya ini pohon mangga, ya terus kasih doang, ditanam tapi nggak benar disiramin, atau dipegangin doang nggak ditanam-tanam. Nah, contohnya nih obat, ya terus dia pegang doang tuh obat nggak diminum, ya bagaimana mau sembuh? Bagaimana mengharap pohon itu akan membuah kalau itu pohon tersebut nggak disiramin, bahkan nggak ditanam? Ya, seperti itu sih. Masya Allah. Tapi jujur Ustaz, yang bikin Al-Fakir terkesan dengan antum itu ya itu cara antum mempraktekannya. Contohnya salaman antum, orang di jalan siapapun kayak yang ada di masjid gitu, antum salamin tuh, Masya Allah. Dan juga yang bikin Al-Fakir seneng gitu, setiap di pembahasan antum itu selalu menyisipkan cerita-cerita orang soleh. Kalau itu Masya Allah, jadi kita kesannya ingin berbuat seperti yang diceritakan itu. Nah, itu kan kembali kepada siapa? Kembali kepada Al-Quran. Al-Quran sendiri kan Allah Ta'ala sebelum menurunkan aturannya, syariatnya, Allah juga menceritakan. Allah di situ ada tentang bab sabar di Quran. Allah menceritakan, nih loh ada hamba-hamba yang sabar.
Tekan tentang apa hukumnya, syariatnya. Ini loh orang-orang yang mengikuti ajaran syariat. Nah kita perlu, ya, karena kita nggak bisa kalau cuman hanya kita menjelaskan hukumnya, menjelaskan peraturannya, tapi kita nggak cerita. Kayak kita sendirian. Jadi kayak kita nggak ada, kayak kita sendiri yang kerja, yang jadi pelaku yang ternyata zaman-zaman dahulu ya itu banyak yang artinya untuk menjadi penyemangat bahwa kita ini nggak sendiri. Ternyata apa yang sudah kita kerjakan, orang-orang dahulu, para salaf itu sudah mengerjakan apa-apa yang kita sekarang kerjakan. Itulah hasilnya, hasil kesabaran, hasil akhlak yang baik. Itulah perjalanan salaf seperti itu. Para salaf itu seperti itu. Ya, apalagi kalau kita menengok diri Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu sampai disebutkan dalam Al-Quran, ya, bahwa Allah Ta'ala langsung memuji, fa'innaka la'ala khuluqin adzim, sungguh agung ya akhlakku diperketimu wahai kasihku Muhammad. Artinya ya, kalau kita nggak ngikutin atau nggak ikut sejarah perjalanannya orang-orang soleh, ya nggak bakal bisa. Makanya yang jelas yang berat itu kan mempraktekkan akhlak kita keseharian, mempraktekkan adab kita, mempraktekkan ibadah kita dan seterusnya. Karena kenapa ya? Mungkin saya pribadi sering cerita supaya kita supaya dari cerita itu menjadikan motivasi buat kita. Artinya kita nih ternyata nggak sendiri. Ya, kita jadi seperti ini nggak sendiri. Dulu pernah ada ya menghadapi rumah tangga, ujian rumah tangga, menghadapi lingkungan, menghadapi perkumpulan apa, suatu organisasi, karena belajar di situ. Kalau kita nggak belajar daripada atau nggak buka sejarah dulu, seakan-akan kita nih satu-satunya orang yang artinya sebagai pelaku yang ternyata dulu itu Allah Ta'ala telah memberikan keberhasilan kepada para pendahulu kita. Maka kita patut menyantau ini kepada mereka. Insya Allah, mudah-mudahan kalau kita sering sebagaimana ulama katakan, inda dzikri sholihin tatanazalur rahmah. Orang yang menceritakan kehidupan orang saleh, ceritain kehidupan orang saleh, baik itu ibadahnya, baik itu akhlaknya, maka akan menyebabkan dari situ turun rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin dengan cerita mereka, Allah Ta'ala turun rahmat, terus kita praktekin, lebih-lebih kita. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita melanjut ke segmen berikutnya. Ini ada pertanyaan dari jamaah, Ustaz. Kenapa Ustaz tetap mau membimbing kami Majelis Darus Sholihin setelah melewati banyak hal? Ya gitu ya. Ya, gini ya, kalau kita melihat sejarah Nabi siapa tuh Nabi yang dimakan ikan Nun? Nabi Yunus ya. Nabi Yunus itu lari dari umatnya karena lantaran dianggap umatnya sudah nggak memberi iman pada Allah, ditinggal. Padahal masih ada kesempatan ini umat untuk beriman, mengikuti daripada ajaran beliau. Dengan Nabi Yunus ini keluar, dia takut diazab sama Allah karena umatnya saat itu nggak mengikuti daripada ajaran beliau, maka dia keluar. Ternyata justru beliau malah yang dihukum oleh siapa ya? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai beliau naik kapal dan ternyata di tempat badai yang luar biasa, sampai akhirnya dibuka, dikocok, dilotret, nama beliau terus yang keluar. Akhirnya beliau buanglah ke laut, sampai akhirnya beliau diselamatkan dimakan ikan Nun, ya, ikan yang besar, akan masuklah ke dalam ikan tersebut, tapi Allah Ta'ala berikan amalan kepada beliau, ya, sampai Allah Ta'ala selamatkan. Artinya ya kalau sekelas seorang Nabi Nuh, ya, yang beliau seorang kekasih Allah, ya, dihukum sama Allah Ta'ala, apalagi sekelas saya. Artinya sekelas saya ini artinya bukan Nabi,
bukan jangan nabi, aulia juga, wali juga bukan, orang soleh juga bukan, ulama juga bukan. Paling enggak apa yang mungkin saya dapat sampaikan, kalau emang juga ya beliau ini tidak juga mengamalkan, ya bukan apa bahasanya, namanya anak muda ya, agak apa, bangor atau bandel bahasanya ya. Maaf sebelumnya, namanya tetap saya tunggu Nabi Muhammad sendiri, karena kita ini umat Nabi, kita melihat berujuk kepada Nabi sendiri aja begitu sabarnya menghadapi umat pada saat itu di negeri kota Taif, negeri Taif, sampai berharap kalau emang bapaknya, keluarganya, orang tuanya nggak belum terima, nanti mungkin harapan anaknya, kalau nggak cucunya seperti itu. Itulah artinya, apalagi saya ini bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama, bukan aulia, saya orang biasa. Paling enggak apa yang saya dapat sampaikan, saya dapat apa yang saya dapatkan dari guru-guru saya, ya walaupun sedikit saya sampaikan, ya mudah-mudahan mantap, mudah-mudahan bisa mengamali. Terus ya doain saja lah, mudah-mudahan saya bisa terus membimbing. Amin, ya amin. ada juga mungkin antum juga saya doakan, ya mudah-mudahan juga bisa mengamalkan. Amin, ya Insya Allah. Ada satu lagi pertanyaan dari jamaah, Ustaz. Ini mungkin menyikapi kondisi yang saat ini, apabila kedepannya Majelis Darus Shalihin sudah menurun peminatnya, apakah Ustadz akan tetap bersama kita? Ya, kita kembali ke dulu, ada sejarah, ada di zamannya Sayyidina Imam Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Mauladawilah. Beliau diuji dari murid beribuan sampai murid ratusan, sampai murid puluhan, sampai tinggal beberapa orang, sampai akhirnya Sayyidina Habib Abdurrahman Segaf menawarkan diri, udah sudah nggak ada artinya udahlah cari guru yang lain saja, ya kan, sampai guru yang lain saja udah. Saya ini dia tinggal berapa orang, tetap beli istiqomah di dalam apa, dalam tetap, ya. Sebab penyampaian dakwah ini ya nggak harus banyak orang. Dulu zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau setelah membangun bangunan Ka'bah, artinya bukan membangun, meninggikan Ka'bah. Pada saat itu Ka'bah teruruk dengan pasir, ya. Meninggikan Ka'bah oleh putra dan Nabi Ismail. Setelah itu diperintahkan kembali, waktu itu sekitar Mekah atau Ka'bah yang sekarang ini belum ada orang seperti sekarang ramai. Maka Allah sampaikan, Allah berikan kepada kekasihnya, wahai kekasihku Ibrahim, engkau sudah tinggikan ini Ka'bah, maka sekarang tugas semua panggil orang-orang untuk bisa datang kemari. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana aku bisa memanggilnya sedangkan orang-orang gak ada? Apakah mereka mendengar panggilan saya ini? Kata Allah Ta'ala, wahai kekasih Ibrahim, engkau panggil, tugas menyampaikan panggilanmu ini kepada mereka, hati-hati mereka, aku akan menyampaikan. Maka Nabi Ibrahim di 4 penjuru tersebut, beliau berseru sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, ya, yang mana diabadikan dalam Al-Quran, artinya panggilan, seruan untuk orang supaya datang ke, lihat sampai sekarang. Itu kan salah satu bentuk panggilan Nabi Ibrahim kepada seluruh manusia yang ada di dunia. Maka orang-orang, kata ulama, orang-orang yang datang saat ini menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah, ya, itu adalah salah satu panggilan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bapak daripada, atau disebutnya Abul Anbiya, bapak daripada para nabi. Artinya apa? Ya sampaikan saja lah, walaupun mungkin Majelis Darus Shalihin orangnya dari yang banyak sampai tinggal beberapa orang, ya masalah. Yang penting masih ada yang mau ngaji, ya tetap saya ajarkan, ya. Karena emang berat orang belajar itu tinggal 2. Kalau kata Imam Syafi'i gini, orang mau belajar itu tinggal 2, gurunya
ikhlas, muridnya nggak ikhlas, bakal manfaat. Muridnya ikhlas, gurunya ikhlas, nggak bakal manfaat. Tapi dua-duanya harus yang ikhlas. Sebagaimana diibaratkan seperti kalau kita mau nambel apa ya? Nambel ban. Kalau ditambel kan dua-duanya harus ada ban sepeda tuh ya. Dua-duanya harus dikerok tuh. Tambelannya sama bannya harus dikerok. Supaya apa? Supaya begitu dikasih lem dia nempel. Artinya biar benar-benar manfaat buat gurunya, ilmunya diamalkan oleh muridnya. Ya mudah-mudahan ya tetap ya bagaimana mengikuti daripada pelajaran daripada riwayat-riwayat para sholihin yang tetap istiqomah. Amin. Ya, gitu insyaallah. Amin, Ustaz. Kami Al-Fakir khususnya selaku murid bersaksi, Ustaz. Kami cinta kepada antum. Amin insyaallah. Dan mudah-mudahan sebagaimana doa Maulid tadi ulami ya Rabbi wajma'na wahababal lana fi zalikal firdaus ya Rabbi. Amin amin ya Rabb. Semoga kita dikumpulkan bersama di surga firdaus Allah bersama Nabi besar Muhammad SAW insyaallah ya. Amin. Dan pertanyaan terakhir Ustaz, apa harapan dan pesan Ustaz untuk jamaah sekalian, mobil khusus jamaah yang muda-muda ini Ustaz? Ya, artinya saya menghimbau pada siapapun, khususnya majelis-majelis yang saya bina, mobil khusus Darus Shalihin. Ya, kita harapan saya semoga apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya berikan, walaupun enggak maksimal, itulah keterbatasan ilmu saya, mudah-mudahan antum bisa menerimanya dan bisa mengamalkan. Ya, dan juga harapan saya semoga itu bukan semua hanya di dunia kita berkumpul, ya, lagi juga kita berharap semoga juga kelak kita di akhirat dikumpulkan atas izin Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, ya, dalam keadaan Islam bersama pemimpin kita, kekasih kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kita di belakangnya bagaimana para ulama kita, para shalihin kita, para aulia kita, sampai kepada para sahabat. Insya Allah mudah-mudahan kita bagian daripada barisan mereka. Amin. Bagian daripada khalaqah kumpulan mereka. Walaupun di belakang deh, ya. Itu doang sih harapan saya. Sebab tidaklah bukan tujuan saya pribadi untuk apa, supaya ayo kita besok kumpul lagi. Kita dunia sebentar. Ya mungkin tahun lalu kita ada beberapa saudara kita yang masih bisa ikut ya di pertemuan-pertemuan, ya, khususnya di puncak ini ya. Di tahun ini ada yang sudah tidak ada yang masih ada nggak bisa kemana, ada yang sakit dan sebagainya. Ya, kita terus paling tidak oke lah perputusan kita dengan perpisahan dengan adanya kematian, tapi jangan sampai kita berpisah kelak nanti di sana kita kumpul. Ya doain saja, mudah-mudahan kalau saya juga diakuin, saya sebagai muridnya daripada guru-guru saya. Amin, amin. Semoga juga saya diakuin oleh almarhum orang tua saya sebagai dia punya keinginan anaknya sebagai penyampai daripada ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Ya mudah-mudahan penyampaian yang saya sampaikan sesuai daripada penyampaian yang diajarkan oleh orang tua saya, guru-guru saya, ya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Amin, amin. Alhamdulillah, pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara podcast cerita kita, yang mana episode pertama ini dengan tema mengenal lebih dekat guru kita, Ustadz Ahmad Said. Kami selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih Ustadz sudah Sama-sama. bisa menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Sebelum kita tutup podcast pada kesempatan ini, alangkah baiknya kita berdoa pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa na'am wa majidah. Amin.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahil babil rahmatillah. Amin. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidda min mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma sabbitna bil iman, sabbitna bil islam, wa sabbitna bit tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah min dari dunya ila daril akhirah. Ya arhamar rahimin, rabbighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa jami' ibadatina bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsaha min junubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Rabbi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Al-Fakir Faras Muzaffar undur diri. Sampai ketemu di podcast cerita kita episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.